Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran peluang bersyarat kelas 12 SMA. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Ratna Azizah yang akan menjelaskan materi tentang peluang bersyarat. Nah, dalam video ini selain dibahas tentang peluang bersyarat, dibahas juga penerapan peluang bersyarat dalam transaksi digital. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja selamat menyaksikan videonya. Peluang bersyarat. Kira-kira apa sih peluang bersyarat itu? Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam video kali ini. Nah, yang pertama adalah menjelaskan pengertian peluang bersyarat. Yang kedua, mengidentifikasi penerapan peluang bersyarat di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mengembangkan konteks transaksi digital, promo, dan cashback dalam materi peluang bersyarat. Lalu muncul satu pertanyaan nih, jika kamu melempar dadu sebanyak 6 kali, apakah kamu yakin setiap mata dadu akan muncul 1 kali? Tentunya tetap ada peluang kalau satu dadu itu muncul lebih dari 1 kali kan? Nah, disitulah peluang bersyarat akan digunakan. Oke, kita bahas pengertian peluang secara umum terlebih dahulu sambil merefresh ingatan kalian tentang materi peluang. Jadi, peluang adalah angka yang menyatakan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi. Peluang ditulis dalam bentuk pecahan, desimal, atau persen dan bernilai antara 0 dan 1. Nah, baru nih kita masuk ke materi peluang bersyarat. Pengertian dari peluang bersyarat adalah peluang terjadinya suatu kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi. Secara matematis, peluang bersyarat dituliskan sebagai P A dengan syarat B yang dibaca peluang A terjadi jika B telah terjadi. Rumus peluang bersyarat seperti berikut. P A dengan syarat B sama dengan P A dan B per PB, di mana P A dengan syarat B adalah peluang kejadian A terjadi jika kejadian B telah terjadi, dan P A dan B adalah peluang kejadian A dan B terjadi bersamaan. Sedangkan untuk PB adalah peluang kejadian B terjadi. Nah, di sini ada contoh soal. Terdapat kartu bernomor 1 sampai 10. Satu kartu diambil secara acak. Misalkan A adalah peristiwa angka yang diambil genap dan B adalah peristiwa angka yang diambil lebih dari 6. Tentukan P A dengan syarat B. Nah, penyelesaiannya di sini kan syaratnya lebih dari 6. Daftar angka yang lebih dari 6 itu ada 4 angka, yaitu 7, 8, 9, dan 10. Dari angka tersebut, yang merupakan angka genap adalah 8 dan 10. Totalnya ada 2 angka. Maka P A dengan syarat B sama dengan NA dan B per NP. Nah, A dan B ini kan ada 2 angka, yaitu 8 dan 10 yang memenuhi syarat peristiwa diambil genap dan juga lebih dari 6, ada 2 angka. Sedangkan yang B, NP, peristiwa yang akan diambil lebih dari 6 itu ada 4 angka. Maka sama dengan 2/4 atau bisa disederhanakan menjadi 1/2. Lanjut, kita masuk ke peluang bersyarat dalam transaksi digital. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan transaksi digital, terutama dalam marketplace, mungkin contohnya seperti Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop. Nah, pasti kalian juga tidak asing dengan kata-kata seperti ini. Untuk pembelian di atas 100.000, maka akan mendapatkan cashback. Nah, ternyata peluang bersyarat bisa loh diterapkan dalam transaksi digital. Seperti apa ya kira-kira? Nah, kita langsung saja ke contoh soal supaya nanti kalian bisa mendapatkan gambarannya. Nah, di sini sebuah toko online memberikan kupon diskon kepada 20% pelanggannya. Dari pelanggan yang mendapatkan kupon, 60% melakukan pembelian. Sementara itu, hanya 10% dari pelanggan yang tidak mendapatkan kupon melakukan pembelian. Berapa peluang seorang pelanggan melakukan pembelian jika dia mendapatkan kupon diskon? Langsung saja kita bahas. Misalkan A merupakan kejadian seorang pelanggan melakukan pembelian. Yang B, kejadian seorang pelanggan mendapatkan kupon diskon. Diketahui PB adalah
0,20 yaitu peluang mendapatkan kupon, dan PA dengan syarat B adalah 0,60 peluang melakukan pembelian jika mendapatkan kupon. Maka komplement PADA dengan syarat B adalah 0,10 yaitu peluang melakukan pembelian jika tidak mendapatkan kupon. Maka peluang seorang pelanggan melakukan pembelian jika dia mendapat kupon diskon adalah PA dengan syarat B, yaitu adalah 0,60 atau 60%. Oke, seperti itu ya. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan dan juga beberapa contoh soal. Yang pertama, peluang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi. Yang kedua, peluang bersyarat adalah peluang terjadinya suatu kejadian dengan syarat kejadian lain sudah terjadi atau diketahui sebelumnya. Dan yang terakhir, pemahaman peluang bermanfaat dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Karena materinya sudah selesai, maka sekarang waktunya berlatih mengerjakan soal-soal. Yuk, semangat yuk! Soal yang pertama, sebuah marketplace memiliki data transaksi sebagai berikut. Yang pertama, 40% transaksi mendapatkan promo. Yang kedua, 30% transaksi mendapatkan cashback. Dan yang ketiga, 15% transaksi mendapatkan promo dan cashback. Jika sebuah transaksi mendapatkan promo, berapa peluang transaksi tersebut juga mendapatkan cashback? Nah, kira-kira berapa nih? Ayo, saya kasih waktu 30 detik untuk menjawab ya. Nah, jawabannya adalah yang C, yaitu 0,375. Bagaimana? Kalian sudah tahu atau dibahas? Oke, kita bahas dulu ya pembahasan untuk soal nomor 1. Oke, di sini transaksi yang hanya mendapatkan cashback sebagai C dan transaksi yang hanya mendapatkan promo sebagai P. Maka jika menurut soalnya, jika sebuah transaksi mendapatkan promo, berapa peluang transaksi tersebut juga mendapatkan cashback? Jadi PC dengan syarat P sama dengan PC dan P per peluang dari P. Nah, peluang dari C dan P yaitu adalah 15% atau bisa ditulis 0,15 per peluang dari hanya mendapatkan promo yaitu 40% atau dapat ditulis 0,40. Jadi 0,15 per 0,40 sama dengan 0,375. Jadi jawabannya yang C. Gampang kan soalnya? Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, nanti yang soal nomor 2 kalian kerjakan sendiri. Nah, di sini dalam sehari dari 500 transaksi terdapat 200 transaksi dengan promo, 120 transaksi dengan cashback dan 80 transaksi dengan promo dan cashback. Berapa peluang sebuah transaksi tidak mendapatkan cashback jika diketahui transaksi tersebut mendapatkan promo? Nah, silakan dikerjakan sendiri. Nah, bagaimana penjelasan materinya tadi? Pasti seru dan menyenangkan, bukan? Ternyata matematika banyak diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Kalian jangan lupa tetap belajar dan berlatih soal yang ada di LKPD juga, itu dikerjakan semuanya supaya lebih paham lagi tentang materinya. Sekian, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam menyampaikan materi. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.